لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah yang dalam kesempatan hari ini kita dapat sama-sama untuk mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa meninggalkan segala aktivitas kesibukan kita semata-mata mencari dan mengharap ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala apa yang kita upayakan ini oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai bagian amal soleh kita dan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah atas keluarganya, para sahabatnya dan kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui khutbah ini kami berwasiat kepada diri kami dan keluarga dan juga seluruh kaum muslimin, hendaklah kita senantiasa menjaga dan berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sambil terus berdoa agar kita diberikan keistiqomahan dan senantiasa Allah ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala diwafatkan dalam keadaan Islam. Kaum muslimin rahimakumullah. Semua orang pasti ingin selalu bahagia dan tidak pernah menginginkan kesengsaraan walaupun sedikit pun. Semua orang ingin senantiasa beruntung dan berusaha semaksimal mungkin menghindari kerugian. Namun apa hendak dikata, fakta berbicara lain. Tidak semua yang diinginkan manusia di dunia terwujud. Terkadang ada yang justru dihindari. Menjadi fakta yang harus diterima meski terasa pahit. Kerugian terus mendera. Kenyataan pahit itu disikapi dengan sikap yang berbeda-beda, mulai dari sikap ekstrim sampai yang biasa-biasa saja. Terkadang sikap itu justru mendatangkan kerugian atau penderitaan baru, seperti bunuh diri yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian merusak harta benda, mencederai diri sendiri atau mencederai orang lain. Tapi ada juga yang mensikapi dengan santai, dengan tenang dan dengan kesabaran. Dia menyadari bahwa kerugian yang dialami di dunia bukanlah kerugian hakiki, bukan penderitaan abadi. Itu bukanlah kerugian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Yang artinya, katakanlah sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Kaum muslimin rahimakumullah. Kerugian yang disebutkan dalam ayat di atas itu ialah kerugian yang hakiki, yang akan menyebabkan penyesalan yang kekal. Kerugian yang pada hari kiamat, kerugian di saat kebaikan dan keburukan manusia ditimbang dengan timbangan teradil yang tidak mengandung kecurangan sama sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelamatkan kita dari kerugian-kerugian yang dimaksud. Kerugian pada hari kiamat merupakan akibat dari perbuatan kita selama hidup di dunia. Jika kesempatan hidup ini bisa kita manfaatkan dengan baik dan maksimal,
Sebagaimana seorang pebisnis memanfaatkan modal usahanya yang sangat terbatas untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya, maka insya Allah kita akan terselamatkan daripada kerugian tersebut. Hadirin muslimin rahimakumullah, kerugian terburuk yang menimpa seseorang adalah kerugian yang menimpa agamanya. Karena kerugian ini akan menyebabkan penderitaan abadi di akhirat. Kerugian yang menimpa agama seseorang merupakan musibah terparah bagi seseorang. Oleh karena itu, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wala taj'al musibatina fid dinina. Janganlah engkau menjadikan musibah pada agama kami. Apalagi jika musibah pada agama ini sampai menyeret ke lembah kemurtadan. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri orang yang menderita kerugian dengan kerugian hakiki adalah ia melalaikan kesempatan beramal soleh dalam kehidupannya. Dia membiarkan kesempatan itu lewat begitu saja, sehingga akhirnya saat kematian tiba, amal kebaikan yang pernah dilakukannya masih sedikit, sementara keburukannya semakin menggunung. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-8 dan 9. Wal waznu yawma idzil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadzlimun. Timbangan pada hari itu ialah kebenaran atau keadilan. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanda-tanda orang merugi lainnya adalah sering mengingkari janji, membuat kerusakan di muka bumi, dan menyebarkan syubhat dan membangkitkan nafsu syahwat. Orang-orang yang tunduk dan taat kepada orang-orang kafir serta memberikan loyalitas kepada mereka juga di antara ciri orang yang rugi. Al-Quran dengan tegas telah mengingatkan perbuatan yang menyebabkan akibat buruk ini, karena orang-orang kafir itu akan berusaha membuat kita seperti mereka yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan dalam Quran surat Al Imran ayat 149. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang, yaitu kepada kekafiran. Lalu dijadikanlah kalian orang-orang yang merugi. Termasuk orang-orang yang merugi pada hari kiamat adalah orang yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat dia mendapatkan anugerah kebaikan, di saat hidupnya nyaman, enak dan makmur, atau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat apa yang dilakukan itu bisa mendatangkan keuntungan atau kebaikan duniawi. Yang Allah nyatakan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf fa in asabah khairun atma'anna bih wa in asabathu fitnatun qalaba 'ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khasrunal mubin. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka jika mereka memperoleh kebaikan, tetaplah dia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.
Termasuk yang merugi juga yaitu orang yang dilalaikan oleh harta dan keluarga, sehingga tidak bisa beribadah kepada Allah dengan semaksimal mungkin dengan hartanya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan kata merugi dan hal-hal yang menyebabkan kerugian itu. Ini semua dalam rangka mengingatkan manusia agar tidak tertimpa kerugian yang mengakibatkan penderitaan yang sangat terperikan akibatnya dalam kehidupan akhirat. Sebagai kesimpulan daripada penyampaian khutbah ini, janganlah kita ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan hidup di dunia tidak menggunakan kesempatan tersebut dengan semaksimal mungkin untuk mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Asr yang sering kali kita baca, surat yang sangat pendek cuma 3 ayat tetapi berisi makna yang sangat besar. Sampai ulama besar Imam Syafi'i menyatakan, kalaulah kita memahami dan menghayati Quran surat Al-Asr ini, maka kiranya tidak perlu diturunkan banyak ayat, karena surat ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wal ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqullah mastata'tum. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pemaparan khutbah yang kedua ini, jawabannya telah dijelaskan dalam Al-Quran dengan penjelasan yang gamblang, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa agar kita tidak merugi memberikan rambu-rambu yang jelas, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan jalan keluar atau solusi agar kita tidak merugi, untuk rugi di dunia dan juga khususnya rugi di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat As-Saff ayat yang ke-10 dan ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan kebaikan kepada kita, dan juga kedukaan yang terjadi untuk saudara kita yang baru saja tertimpa musibah di Cianjur, Jawa Barat. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan iman dan Islam. Mereka mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kesabaran. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum, ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.